Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di MUI Sepekan, program yang menyajikan rangkuman berita-berita penting dan menarik dari Majelis Ulama Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Arif Hasibuan, segera kita simak MUI Sepekan selengkapnya hanya di MUI TV, rujukan umat inspirasi dunia. Kita masuk berita pertama pemirsa. Majelis Ulama Indonesia melalui Musyawarah Nasional ke-11 menegaskan kembali pentingnya korelasi dan sinergi antara ulama dan umaro dalam menjaga stabilitas, moralitas, serta arah kebijakan bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pada Munas nanti, MUI juga menyoroti peran ulama sebagai penuntun spiritual dan umaro sebagai pengambil kebijakan publik yang harus berjalan seiring untuk mewujudkan kepemimpinan yang adil, berintegritas, dan berpihak pada kemaslahatan umat. 50 tahun yang lalu, terbentuklah sebuah majelis yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia, tepatnya pada bulan Juli 1975. Artinya sudah 50 tahun Majelis Ulama Indonesia ini dibentuk oleh ormas-ormas yang pada waktu itu 10 ormas Islam yang membangun Majelis Ulama Indonesia ini dengan sungguh-sungguh. Untuk apa dibangun? Adalah untuk kepentingan masyarakat Islam, terutama melindungi umat Islam dari berbagai hal yang berkaitan dengan makanan, minuman, hukum, dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan himayatul ummah. Bagaimana keterkaitan kita dan bagaimana Majelis Ulama Indonesia itu melindungi umatnya agar tidak berubah daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap pada garis bahwa Islam itu adalah ya'lu wa la yu'na alaih. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di samping itu, kita juga adalah membangun sebuah kemitraan, kerjasama. Kita patuh dengan negara ini. Kita juga mengakui bahwa kita memiliki mitra kerja, yaitu pemerintah. Maka kita namakanlah bahwa visi yang satu lagi adalah Shariqul Hukumah, di mana pemerintah itu adalah mitra kerja kita, Majelis Ulama Indonesia. Kita harus sejalan apabila memang jalan itu adalah jalan yang baik. Bukan berarti bahwa kita sangat patuh dengan pemerintah sementara pemerintah itu tidak mengikuti apa yang kita mintakan sesuai dengan hukum Islam. Maka kita tidak berarti harus menjadikan negara yang menjadi negara Islam, tetapi sekurang-kurangnya pemerintah mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat dan apa yang diinginkan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Kita nanti akan melakukan musyawarah nasional pada tanggal 20 sampai dengan 22 November 2025 bertempat di Hotel Merkul di Ancol, dan 589 peserta itu akan kita kumpulkan di sini, dan kemudian kita akan bermusyawarah membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan dan keinginan daripada umat Islam di Indonesia. Ini dapat kami sampaikan, kami mohon doanya semua masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat yang mendukung agama, ya, karena adalah toleransi terhadap agama itu adalah kewajiban di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Marilah kita bergembira, marilah kita mengucapkan tahniah yang sebesar-besarnya kepada ulama kita seluruh Indonesia akan datang hadir di Ancol pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 22 November 2025. Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia bersama Klinik Cahaya menyerahkan hasil medical check-up sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kesehatan di lingkungan MUI.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program berkelanjutan Lembaga Kesehatan MUI untuk mendeteksi secara dini penyakit serta memastikan kesiapan fisik dan mental para pengurus dan pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan kepada umat secara optimal. Berikut liputannya. Kita melanjutkan MCU tahap kedua Majelis Ulama Indonesia yang dilaksanakan oleh Lembaga Kesehatan MUI Pusat dengan klinik Cahya yang saya didampingi oleh Pak Bambang, owner pemilik klinik Cahya. Alhamdulillah hasil semua MCU yang dijalankan setiap tahun insya Allah itu sesuai standar yang ditetapkan Kemenkes dan juga akan di follow up terus agar program yang kita namakan menjaga ulama. Nah, ini akan terus kita gulirkan dan kami juga mengharapkan Pak Bambang memberikan sedikit komentar agar program ini menjaga ulama ini terus berjalan. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia kembali menggelar kegiatan standarisasi dai angkatan ke-45. Standarisasi kali ini menyoroti penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam dunia dakwah sebagai tantangan sekaligus peluang bagi para dai di era digital. MUI juga mengajak para peserta untuk memahami etika, akurasi, serta tanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi AI agar pesan dakwah tetap berlandaskan pada nilai keislaman. Memberikan motivasi kepada para dai untuk melakukan dakwah mobil khusus di kalangan milenial. Kenapa? Karena kita semua merasa memiliki mas'uliyah diniyah, tanggung jawab keagamaan untuk menyelamatkan generasi muda kita dari ketergantungan terhadap gadget, ya, termasuk AI, yaitu artificial intelligence, di mana teknologi di satu sisi harus kita manfaatkan sebagai alat untuk melakukan akselerasi percepatan dakwah, tapi di sisi lain jangan sampai teknologi sebaliknya membuat dakwah kita terdegradasi, yaitu dengan nilai-nilai yang destruktif. Misalnya ketergantungan kepada media sehingga membuat kita seperti robot. Nah, karena itu para dai harus mampu mengendalikan dirinya untuk melakukan dakwah sehingga dakwahnya efektif. Di kepengurusan ini tahun 2020 sampai 2025 ini adalah kegiatan standarisasi yang terakhir. Karena itu ini event yang sangat penting saya kira ya. Maka itu kami sampaikan kepada para dai-daiyah materi-materi yang secara reguler kita sampaikan, tapi juga ada penguatan di mana mengingatkan mereka tentang AI ya yang sekarang ini sedang begitu ramai dan sudah menjadi kebutuhan semua masyarakat ya. Bahkan sekarang AI mulai digunakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan keagamaan. Untuk itu kita memberikan perhatian kepada para dai-daiyah untuk mereka juga memahami dan menguasai AI ini, yang selanjutnya adalah untuk didakwahkan kepada masyarakat supaya dalam hal keagamaan masyarakat tidak bergantung kepada AI. Jangan dijadikan AI itu sebagai alat untuk menjawab semua pertanyaan yang dipertanyakan oleh masyarakat ya. Untuk itu tentu referensi yang paling tepat saat ini masih kepada para ulama, kepada para asatidz dan juga kepada ahli-ahli agama yang memang mereka memiliki kemampuan keilmuan yang sudah memadai. Pemirsa, Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia menggelar acara edukatif pencegahan stunting di daerah Bojonggede, Kabupaten Bogor sebagai upaya nyata mendukung program nasional peningkatan gizi dan kesehatan keluarga. Kegiatan ini menghadirkan para pakar kesehatan, tokoh agama, serta kader keluarga Sakinah untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang pentingnya asupan gizi seimbang.
Dan informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam MUI Sepekan pada episode kali ini. Akhir kata, saya Arif Hasibuan, mewakili seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan MUI Sepekan hanya di MUI TV, rujukan umat, inspirasi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkumpul, Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga, melaksanakan kegiatan terakhirnya di masa periode kali ini, dan di sini kita melaksanakan program yang sangat bermanfaat, insya Allah, pendekatan terpadu antara pencegahan stunting, ketahanan keluarga, dan juga memberikan makanan yang bergizi. Terpadu karena kita memang memadukan beberapa program dan berlandaskan dari beberapa kerjasama KPRK khususnya, MUI umumnya, untuk melaksanakan pencegahan stunting. Kita tahun lalu sudah ada gerakan nasional anti stunting, kemudian gerakan nasional pemberian makan bergizi bagi santri dan siswa. Semua ini kita padu dengan ketahanan keluarga. Menjadi ciri khas dari KPRK adalah tentang ketahanan keluarga. Di desa ini kami berinteraksi langsung dengan masyarakat, melaksanakan program yang bermanfaat. Edukasi kita lakukan dengan metode ceramah, tetapi di luar sana ada tutorial untuk membuat makanan yang bergizi, sejenis bubur atau sejenis makanan lain. Kemudian juga langsung bisa praktek ibu-ibu di sini. Sebagaimana kita juga sudah laksanakan program kerja untuk bidang perempuan, remaja dan keluarga. Kita ke pondok pesantren yang sangat banyak, mulai dari Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Lampung juga kita pernah, Riau dan Medan. Jangan sampai kita nanti meninggalkan generasi yang lemah. Hari ini kita menjadi generasi kuat secara fisik, kemudian secara akademik, karena jasa orang tua kita yang sudah menanam secara baik dengan asupan gizi yang baik, yang halal, kemudian memperoleh pendidikan yang memadai. Maka kita wajib untuk memastikan bahwa generasi berikutnya adalah generasi yang sehat, generasi yang terdidik. Karena itu pencegahan terhadap seluruh anasir yang mengganggu proses tumbuh kembang, salah satunya adalah stunting, kemudian gizi buruk, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita bangun kesadaran masyarakat untuk bertanggung jawab di dalam proses pengasuhan anak, memberikan asupan gizi yang memadai, kesadaran memberikan ASI eksklusif terhadap anak, dan juga perilaku sehat di dalam mewujudkan generasi yang hebat. Hari ini adalah kerjasama kegiatan KPRK MUI dengan Rumah Zakat dan juga yayasan atau STIT Misbahus Sudur yang merupakan mitra kita untuk melaksanakan program desa zero stunting atau desa bebas stunting. Dan alhamdulillah terima kasih untuk TV MUI Islam Indonesia juga yang selalu membersamai kami dalam beberapa event yang kita laksanakan. Jadi kegiatan ini bukan kegiatan yang baru kali ini saja, tapi memang kegiatan dalam program KPRK MUI ini merupakan kegiatan pamungkas di dalam priorisasi kami selama 5 tahun ini. Tetapi kegiatan stunting, desa berdaya, kemudian juga pemberdayaan masyarakat ini sudah kita lakukan sejak periode tahun 2020. Jadi sudah 5 tahun ini berkesinambungan program ini, baik mulai pada saat kerjasama dengan 7 kementerian di dalam penguatan peran perempuan dan perlindungan anak bersama Kemen PPA, juga dengan Kemenkes, juga dengan Istana Wakil Presiden yang merupakan juga pencetus dan juga yang mempelopori kegiatan aksi zero stunting kami waktu itu di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia.